Anda masih menyaksikan segmen khusus Money Talks bersama saya Andi Shalini dan kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Bapak Edwin Kadir, Head of Corporate Banking UOB Indonesia. Pak Edwin, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Seperti kita ketahui Pak, saat ini kan ekspektasi pelaku pasar era suku bunga tinggi akan segera berakhir. Nah, dengan potensi dipangkasnya suku bunga acuan The Fed yang kemungkinan besar juga diikuti oleh Bank Indonesia, apakah Anda melihat ini bisa menjadi salah satu sinyal utama Pak, bahwa peluang peningkatan demand kredit korporasi ke depan ini akan terus meningkat? Ya, terima kasih Mbak Zaza. Jadi betul sekali dengan adanya penurunan suku bunga itu tentunya akan memicu korporasi untuk mereka bisa investasi lebih lanjut lagi. Karena seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa Indonesia itu sebetulnya kita memiliki potensi dan sumber daya yang sangat-sangat melimpah sekali. Apa yang perlu dilakukan adalah melakukan investasi, menggenjot produksi, dan hal itu lebih sulit dilakukan apabila environment interest rate itu sangat tinggi, yang seperti apa yang kita rasakan di beberapa tahun belakangan seperti ini. Dengan adanya sinyal positif dengan penurunan bunga dari The Fed, otomatis cost of investment dari masing-masing korporasi itu akan turun. Dan juga IRR atau target untuk return investasi dari masing-masing korporasi itu akan menjadi lebih menarik untuk bagi korporasi untuk mereka investasi lebih lanjut lagi. Jadi kita akan melihat dengan penurunan The Fed dan juga tentunya akan diikuti dengan penurunan dari BI rate juga. Kita melihat ini akan menjadi suatu katalis yang sangat-sangat positif sekali untuk keberhasilan dan juga menggerakkan roda usaha di korporasi di Indonesia. Jadi kami sangat-sangat antusias sekali dan kami juga sangat yakin dengan adanya penurunan suku bunga ke depannya akan menggenjot dan juga akan menambah volume dan juga lebih menunjang iklim investasi di Indonesia. Oke, dengan katalis positif tadi ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan baik The Fed maupun Bank Indonesia, terobosan apa lagi nih Pak yang disiapkan UOB Indonesia untuk bisa membantu korporasi memenuhi kebutuhan dan juga mengelola modal kerjanya? Ya, jadi dari UOB kami memang sudah melihat opportunity ini semenjak lama dan juga kita melihat bahwa opportunity ini tidak akan bisa kita raih apabila kita melakukan cara-cara yang tradisional. Jadi kami banyak investasi di sistem, terutama untuk sistem digital untuk trade, untuk digitalisasi untuk cash management kami. Jadi kami menawarkan untuk kemudahan bagi klien kami. Contohnya misalkan untuk customer kami, mereka ingin menerbitkan bank garansi. Di cara-cara yang lama, bank garansi itu diterbitkan dengan hard copy ya, jadi di print segala macam. Tapi dengan sistem kami yang baru itu bank garansi bisa diterbitkan melalui digital soft copy. Jadi nasabah mereka tidak perlu khawatir untuk menyimpan hard copy-nya, untuk menukarkannya kembali nanti apabila akan diperpanjang. Jadi hal-hal seperti itu yang merupakan teknologi berbasis perbankan yang kami dorong untuk terus ditingkatkan lagi. Dan juga kita mengupayakan untuk integrasi cash management system kita dengan trade kita dilakukan secara real time dan juga lebih seamless ya. Jadi kita punya ada one sign on. Jadi apabila klien nasabah kami mengakses UOB Infinity itu hanya perlu satu single sign on aja, mereka bisa mengakses cash management dan juga transaction banking layanan kami di dalam sistem UOB Infinity tersebut. Jadi kita berupaya untuk membantu juga korporasi untuk melakukan manajemen likuiditas apabila misalkan korporasi mereka ingin melanjutkan usaha di negara-negara ASEAN yang lainnya. Jadi kita melakukan seperti national pooling ya, di mana mereka tidak perlu bersusah payah untuk mentransfer dana yang ada di perusahaan yang di luar negeri, tapi kita bisa melakukan semacam pooling di mana interestnya sendiri itu bisa kita maksimalkan dari sisi investasinya itu. Returnnya itu bisa lebih menguntungkan bagi nasabah korporat kami, tapi dengan
upaya yang sangat-sangat minimal sekali. Jadi kita berusaha untuk supaya klien kita fokus di bisnis saja nih. Untuk masalah liquidity nanti biar UOB aja yang ngurusin. Baik, Pak Edwin. Kita tahu saat ini sudah beberapa bulan lagi menuju akhir tahun 2024 dan juga menyambut tahun 2025. Seperti apa nih Pak saran dari UOB kepada para korporasi untuk bisa terus mempertajam lagi nih Pak strategi pengembangan bisnis untuk meraih kinerja yang lebih solid di tahun ini? Ya, betul sekali. Mungkin untuk pelaku bisnis di Indonesia tentunya yang harus dilakukan untuk lebih memantapkan performa bisnis ke depannya, otomatis mau tidak mau harus investasi di digitalisasi ya. Karena dengan adanya digitalisasi tentu akan mendorong efisiensi dan juga lebih mendorong dari sisi produktivitinya ya. Dengan adanya artificial intelligence, AI itu akan sangat membantu sekali dari nasabah-nasabah korporasi untuk mereview, untuk juga meningkatkan dan juga untuk melakukan upaya-upaya menambah productivity dari nasabah-nasabah korporasi dan juga tentunya harus ada upaya-upaya diversifikasi. Misalkan diversifikasi tidak harus serta-merta untuk diversifikasi produk, tapi bisa juga untuk diversifikasi kira-kira lahan-lahan mana atau kira-kira target-target market mana yang mereka bisa kembangkan. Karena kita bisa melihat bahwa yang perusahaan-perusahaan yang tentunya pasti akan bertahan dan bisa mencapai lebih maju lagi adalah perusahaan yang bisa menciptakan blue oceans ya, yaitu market-market yang baru yang bisa mereka target lebih less kompetitif. At the same time mereka akan mengenjoy margin yang lebih bagus lagi. Jadi dituntut untuk lebih kreatif, dituntut juga untuk lebih mengembrace digitalisasi dan juga pastinya mereka juga harus agile juga ya, di mana mereka harus mempersiapkan liquidity management yang cukup dan sebagainya. Oke, terkait dengan Blue Ocean tadi di tahun 2025 kalau menurut UOB Indonesia nih Pak, kira-kira sektor-sektor atau industri mana nih yang bisa dikatakan menjadi butuh solusi perbankan juga untuk mengatur proses integrasi bisnis dalam rantai pasok? Ya, jadi untuk rantai pasok mungkin kita melihat beberapa sektor yang mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu kita belum pernah terpikirkan sama sekali ya. Seperti misalkan untuk mobil listrik. Mungkin pada saat 20 tahun yang lalu kita tidak terpikirkan mobil ICE, combustion engine itu akan tergantikan dengan mobil listrik. Tapi sekarang ini kita sudah melihat nih produsen-produsen terutama dari negara Tiongkok itu mulai mendominasi pasar. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan juga untuk didukung dan juga disupport dari sisi perbankan dan juga pelaku-pelaku bisnisnya untuk mungkin bisa melihat kira-kira rantai pasok mana, supply chain mana yang mereka bisa masuki untuk di sektor seperti ini. Dan juga untuk sektor seperti energi baru terbarukan, mungkin kita bisa melihat solar panel untuk tenaga surya. Itu juga kan kita lihat dari sisi cost-nya makin lama makin turun dan juga mungkin kebutuhan dari masyarakat juga semakin meningkat. Dan juga kita melihat dari sisi untuk logistik juga ya, logistik karena biar bagaimanapun juga negara Indonesia sebagai negara kepulauan, otomatis logistik itu sangat diperlukan sekali ya untuk menjembatani antara wilayah perkotaan dan juga wilayah perdesaan atau basis-basis produksi yang ada untuk memasok dan juga melakukan kelancaran dari sisi supply chain dan pemenuhan kebutuhan dasar dari masing-masing daerah tersebut. Dan juga kita melihat dari sisi industri telekomunikasi juga tentunya akan menjadi penunjang yang sangat-sangat diperlukan sekali ya, karena industri telekomunikasi misalkan fiber optik dari Mbak Sasa mungkin terbiasa dengan melihat TikTok, di situ ada kecepatan informasi yang diperlukan, data-data yang diperlukan juga, itu kan memerlukan infrastruktur yang sangat-sangat harus bisa diandalkan. Jadi dari situ di belakangnya ada fiber optik, data center, itu merupakan salah satu industri dan juga sektor yang mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu kita belum melihat secara masif, tapi kedepannya kita akan melihat ini sebagai salah satu basis yang akan terus bergulir secara signifikan. Oke, terakhir Pak Edwin, di tahun 2025 seperti apa target dari UOB khususnya terkait dengan investasi korporasi dan apa saja faktor pendukungnya? Jadi untuk target otomatis kita lebih positif ya. Untuk target kita berencana untuk lebih
meningkatkan terutama untuk penyaluran kredit kami ke sektor-sektor yang memang kami melihat sebagai sektor unggulan, dan juga untuk mendukungnya terutama untuk mendukung customer-customer kami ini, pastinya kami akan terus berinvestasi di sistem dan juga akan terus meningkatkan pelayanan, dan juga kita akan terus melakukan konsolidasi dan juga pertukaran pikiran, dan juga dengan nasabah-nasabah kami juga akan terus meng-engage mereka dan memberikan pelayanan yang termaksimal sedemikian rupa sehingga mereka bisa lebih fokus ke bisnisnya untuk persoalan layanan finansial, layanan likuiditas dan sebagainya itu bisa diserahkan kepada UOB untuk kita membantu customer untuk sama-sama kita maju bersama. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektifnya Pak Edwin di siang hari ini. Terima kasih Bapak Edwin Kadir selaku Head of Corporate Banking UOB Indonesia sudah berbagi insight-nya bersama kami di Money Talk. Sehat selalu untuk Anda Pak Edwin. Ya, terima kasih Mbak Sasa.